kabarnya nih? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kurang semangat nih Kak. Kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya di sekolah minggu? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan silakan adik-adik mengambil Alkitabnya terlebih dahulu dan persembahannya, serta duduk yang manis ya adik-adik. Iya Kak. Oh iya Kak, hari ini tema kita apa ya Kak? Tema kita hari ini adalah hidup untuk Tuhan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita angkat satu pujian. Hai siarkan di gunung. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, tapi terlebih dahulu kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam persekutuan ibadah ini. Kami berterima kasih serta bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus datang ke dunia ini hidup bersama kami. Penuhilah hati kami oleh Roh Kudus supaya firman-Mu menjadi kehidupan kami dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, masih semangat gak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pastinya dong Kak. Baik adik-adik, Kak kita sapa sekali lagi ya. Mari sama-sama kita tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah Kak, kita ulang sekali lagi ya, biar lebih semangat. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes.
Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, langsung saja ya kita saksikan bersama-sama video ayat hafalan minggu lalu. Selamat menyaksikan. Yohanes 3 ayat 10 Aiseng isuru naibata anak niin hu duniaon laho manguhumi duniaon tapi ase maluah do duniaon makitehon si. Amen. Aiseng isuru naibata anak niin hu duniaon laho manghumi duniaon tapi ase maluah do duniaon mariteon si. Yohanes 3 ayat 10 Aiseng isuruh naibata anak ni hu duniaon laho manguhumi duniaon tapi ase maluah do duniaon marhitehon si. Amen. Aiseng isuruh naibata anak ni in hu duniaon laho manguhumi duniaon tapi ase maluah do duniaon marhiteihon si. 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. 3 ayat 17 Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Yohanes 3 Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Amin. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah utus anaknya dalam dunia bukan untuk hakimi dunia, melainkan untuk amatkan oleh Dia. Amin. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Yohanes 3 Yohanes 3 ayat 17. ayat 17. Sebab Allah Sebab Allah mengutus anaknya membutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia. Amin. Amin. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku menang
ajari kami, tuntun kami melalui Roh Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuannya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah Lukas 1 ayat 26 sampai 36. Tema kita, hidupku untuk Tuhan. Hidupku untuk Tuhan. Yuk katakan sama sampingnya, kakaknya, abangnya, adiknya, hidupku untuk Tuhan. Nah, jadi apa yang mau diceritakan ternyata kalau kita melihat di sini bagaimana perjumpaan Maria dengan malaikat Tuhan. Ya, perjumpaan Maria dengan malaikat Tuhan. Adik-adik, ada gambar yang nantinya akan kakak tunjukkan buat adik-adik. Nah, apa maksudnya ya? Kalau adik-adik melihat gambar yang kakak tunjukkan, bagaimana responnya Maria? Apakah ketika malaikat Tuhan menjumpai Maria, Maria langsung menunjukkan wajah yang bahagia? Atau Maria terkejut? Adik-adik yang terkasih, ternyata kalau kita melihat gambar ini, ternyata kita bisa melihat respon dari Maria. Ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan yang bernama Gabriel, Maria sangat terkejut. Ya, Maria sangat terkejut. Maria heran. Kenapa
malaikat Gabriel mau menjumpai dia. Adik-adik yang terkasih, rupanya ada berita yang mau disampaikan. Ya, ada berita yang mau disampaikan. Berita apakah itu? Ternyata dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, ternyata Maria dipilih Tuhan. Maria dipilih Allah untuk mengandung, untuk melahirkan Yesus. Adik-adik, luar biasa ya. Maria menjadi seorang wanita yang dipilih Allah untuk boleh mengandung. Kita mau lihat dulu. Maria yang tadinya kaget, kemudian Maria mau menerima dan harus mengandung. Kemudian dia harus memberikan nama bayi yang akan lahir, yaitu Yesus. Adik-adik yang terkasih, kalau kakak mau bertanya sekali lagi, siapakah yang dijumpai malaikat Gabriel? Jawabnya adalah Maria. Ya, Maria. Nah, terus siapakah nama anak yang akan mau dilahirkan Maria? Yaitu Yesus. Yesus. Adik-adik yang terkasih, tentu kita mau diingatkan kembali melalui ibadah kita hari ini, menyebutkan inti pesan malaikat kepada Maria. Tentu seperti apa yang sudah kita dengar tadi, bahwa malaikat menyampaikan suatu pesan kepada Maria, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Yesus. Itulah yang menjadi pesan malaikat Gabriel kepada Maria. Kemudian apa yang mau disampaikan? Adik-adik yang terkasih, ternyata malaikat meyakinkan Maria. Maria akan mengandung seorang anak karena Roh Kudus. Adik-adik yang terkasih, ternyata kita boleh melihat Maria menerima tugas itu. Maria menerima tugas yang sudah diberikan kepadanya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Maria menerima tugas dari Tuhan dengan sukacita dan gembira. Adik-adik yang terkasih, tema kita adalah hidupku untuk Tuhan. Hidupmu untuk Tuhan. Ya, ternyata kita mau diingatkan kembali melalui nats ini bahwa kita semua yang menyaksikan ibadah ini, mari hidup kita untuk Tuhan. Ketika malaikat Gabriel menyuruh Maria untuk melakukan apa yang sudah Allah perintahkan, maka Maria melakukan apa yang Allah sudah perintahkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mau dipakai oleh Tuhan. Tidak ada alasan untuk adik-adik sekolah minggu untuk menolak ketika kita dipakai oleh Tuhan.
kemudian Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya. Alat untuk apa? Alat untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Alat untuk menghibur orang lain yang sedang bersedih. Alat untuk mau mendengar orang lain. Adik-adik, kadang-kadang kita sering menolaknya dengan mengatakan, aku gak bisa, aku masih kecil, aku gak mau, aku malu. Mari kita belajar dari Maria. Walaupun awalnya dia terkejut, tapi dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Adik-adik yang terkasih, Maria tidak tahu bahwa nanti anak yang akan dia lahirkan adalah anak yang akan mati di kayu salib. Dia hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Maka firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua. Mari kita bersama-sama bersedia menjadi alat Tuhan. Mari kita bersama-sama bersedia menjadi alat Tuhan. Meskipun kita tidak mampu, tapi jangan takut adik-adik. Walaupun kita kecil, walaupun kita tidak mampu, tapi jangan takut. Sebab Tuhan akan menolong kita. Sebab Tuhan akan memberikan Roh-Nya kepada kita untuk memampukan kita menjadi hidup kita untuk Tuhan. Dan kemudian kita mau diingatkan kembali adik-adik. Perkataan Maria supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan ingin kita terlibat dalam segala sesuatu yang baik, dalam segala sesuatu pelayanan yang Tuhan mau inginkan. Pelayanan apa ya? Saya masih kecil, saya belum tahu apa-apa. Adik-adik, banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Ya, adik-adik bisa menjadi seorang teman yang baik. Adik-adik bisa menjadi kakak atau abang yang baik, yang mau mengasihi adik-adiknya, yang mau mendengar nasihat orang tuanya, yang mau melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Nah, mari kita semua diingatkan untuk semangat, ya. Ayo, seperti lagu itu, kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan. Dan kemudian adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus mau memakai kita menjadi alatnya. Ia melihat kita loh setiap hari. Ayo, apa yang kita lakukan, Tuhan melihat. Tuhan tahu. Walaupun mungkin adik-adik ada yang melakukan sesuatu tidak diketahui orang tuanya, tidak diketahui kakak dan abangnya. Tapi Tuhan tahu. Jadi adik-adik yang terkasih, mari. Bagaimana caranya? Biar kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Biar kita bisa hidup untuk Tuhan. Tentu kita harus bertemanlah dengan tulus. Suka menolong, berkata yang sopan, dan mau ikut melayani di gereja. Nah, kemudian adik-adik tidak asal berbicara kepada orang tua, kepada opung, ya. Semuanya sikap yang baik harus kita tunjukkan adik-adik dimanapun kita berada. Itulah bukti kalau adik-adik
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan yang memampukan kami semua untuk boleh menjadi alat Tuhan, untuk boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, Tuhan berkati adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati pertumbuhan mereka, Tuhan berkati juga perkembangan mereka, studi mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat orang tua mereka, Tuhan yang menjagai, memberikan kesehatan dan memberkati pekerjaan tangannya. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu dan pelayan yang ambil bagian di seksi sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua, mampukan kami Tuhan untuk boleh tetap menjadi alat-Mu, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. mengucapkan selamat ulang tahun buat kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu serta adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Desember ini. Tuhan Yesus memberkati di pertambahan usia yang baru, semakin berlimpah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Thank you.
1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari dibagas bahasa Simalungun. Lukas sada ayat 38. Jadi iha tahun si Maria mah tonggor mah jabolon itu hanin doa. Saya saut mahu baku somona hinaha tahun ini. Doai petandikon malaikat ay Maria. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jadi kita harus mempergunakan dengan baik ya adik-adik. Betul sekali kakak. Mari sama-sama kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik, marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Terima kasih kami dari Seksi Sekolah Minggu, untuk Abang Kameramen, juga Kakak Editor yang cantik. Nah, dari Sekolah Minggu, sekali lagi Kakak ingatin, jangan lupa untuk like,